Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom ya. Sungguh bersukacita pada hari ini saya boleh berada di tempat ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dalam suatu kunjungan ke rumah sakit, saya melihat suatu kondisi yang banyak ditemui di rumah sakit, terutama rumah sakit yang biasanya menerima pasien-pasien BPJS. Saya melihat begitu banyak orang yang mengantri di sana, begitu banyak orang yang menunggu dalam kondisinya yang mungkin sedang tidak sehat, yang dalam kondisi kesakitan, tetapi mereka butuh pertolongan. Mereka di sana rela untuk menunggu, mengantri, ada yang duduk, ditemani keluarganya, bahkan di beberapa rumah sakit ada orang-orang yang terbaring juga mengantri di sana. Saya membayangkan untuk menunggu di ruangan yang sumpek itu sudah pasti tidak menyenangkan. Menunggu dengan badan yang tidak sehat itu menambah penderitaan atau menambah rasa sakit yang tidak enak lagi. Atau ditambah lagi dengan antrian yang begitu panjang itu yang tidak tahu kapan akan mulai antriannya itu jalan. Belum lagi seringkali jadwal dokternya nanti jam berapa, dokternya belum datang, antriannya molor. Kemudian ada juga beberapa rumah sakit yang antriannya pun tidak jelas. Seringkali tahu-tahu nomor ini, tahu-tahu kok tidak disebut nomor tapi ada orang yang masuk kamar. Sungguh suatu kondisi yang menunjukkan bahwa ada orang yang berharap akan suatu kesembuhan. Ada orang yang berharap akan adanya suatu pemulihan melalui pengobatan yang dilakukannya. Tetapi mereka harus menunggu. Mereka menunggu dalam suatu ketidakjelasan di rumah sakit itu. Tetapi mereka menerimanya, mereka melakukannya. Ya mungkin hal itu tidak enak. Tetapi ya menunggu dalam ketidakjelasan itu tentu saja tidak enak. Ya pengalaman itu juga pernah saya rasakan sendiri. Ya saya pernah ketika itu juga menunggu di rumah sakit dalam kondisi sakit gigi yang cukup parah, mau menunggu dokter yang ada di situ. Ya dalam kondisi yang tidak enak itu saya harus menunggu sampai tidak tahu kapan dan tidak tahu apalagi di dokter gigi tidak tahu berapa lama pasien yang di dalam itu tidak bisa diprediksi, ada yang cepat, ada yang lama. Jadi menunggu dalam ketidakjelasan, ketidakpastian itu bisa jadi menimbulkan suatu emosi ataupun perasaan-perasaan yang pasti sangatlah tidak enak. Nah, di masa Advent ini kita juga memasuki masa penantian. Masa kita menanti-nantikan kedatangan Kristus. Apakah dalam masa penantian kita akan kedatangan Kristus itu kita juga merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh pasien-pasien yang ada di rumah sakit? Ya mungkin tentu saja tidak, karena kita mungkin percaya dan yakin bahwa kita sudah melihat Yesus yang adalah juru selamat kita. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah ya benar dalam perjalanannya kita seringkali juga menemukan perasaan bahwa kita merasa ya kok saya ini tidak jelas ya, harus menunggu Yesus itu sampai kapan? Menunggu Yesus itu kedatangannya itu ya seperti apa? Bagaimana caranya? Jadi ketika di masa penantian itu seringkali ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Menunggu kedatangan Tuhan Sang Mesias untuk itu dia datang kembali. Seperti juga apa yang kita lihat dalam bacaan kita secara khusus di Injil Matius tadi, apa yang dialami oleh Yohanes. Ya mungkin Yohanes sendiri pada saat itu dalam kondisi dia berada di penjara. Yohanes sendiri mengalami karena keberaniannya dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus, sampai akhirnya Yohanes sendiri di penjara. Tentu saja kita melihat bahwa apa yang dialami Yohanes itu adalah satu bagian dari apa yang sudah dilakukannya, dari apa yang dilakukan sebagai karya untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Yohanes juga mungkin paham bahwa dia tetap ingin menyampaikan pesan ilahi bagaimana Yesus itu akan datang. Tetapi dalam kondisinya di penjara, ternyata Yohanes mendengar bahwa ada Yesus yang mempunyai karya, Yesus yang dinanti-nantikan itu.
Tapi Yohanes sendiri masih belum pasti. Yohanes sendiri masih merasa dia harus memastikan lagi apakah Yesus yang dimaksud atau yang diceritakan oleh orang-orang itu adalah Yesus yang dinanti-nantikan itu. Dan Yohanes pun mengutus murid-muridnya untuk menjumpai Yesus, untuk mengkonfirmasi apakah itu betul Yesus. Yesus yang ditunggu-tunggu, Yesus Mesias yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan, itu adalah Yesus yang berkarya seperti itu. Karena Yohanes selama ini, kalau kita mungkin bisa menengok kembali sedikit ke apa yang kita lihat dari sosok Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan pada minggu lalu, Yohanes itu menggambarkan bahwa sosok Mesias itu yang datang itu adalah sosok Mesias yang sangat berkuasa, yang akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus dan api, dan yang akan menampil umatnya dan menyingkirkan semua musuhnya. Tetapi yang ditemui dan didengar adalah Yesus yang tidak hadir dalam sosok seperti itu, tetapi melainkan adalah Yesus yang datang, dikabarkan dari mulut ke mulut bahwa Yesus itu berkarya kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak berdaya, kepada orang-orang yang berdosa. Yohanes ingin mengkonfirmasi hal itu. Karena itu Yohanes mengutus murid-muridnya ke sana. Dan murid-muridnya pun bertanya kepada Yesus, apakah engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain? Itu yang pesan yang disampaikan kepada Yohanes melalui murid-muridnya. Engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain? Ada satu pertanyaan yang seolah-olah, ya, apakah itu benar? Apakah engkau itu yang kami nanti? Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Apa yang menjadi jawab Yesus? Yesus tidak menjawabnya dengan lugas, ya akulah Mesias. Atau Yesus tidak serta-merta menolaknya, tidak, aku bukan Mesias itu. Tetapi Yesus menjawab pertanyaan atau itu dengan sebuah pernyataan. Pernyataan yang disebutkan di ayat yang keempat sampai yang kelima. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itu adalah apa yang kamu saksikan tentang karya-karya Yesus yang sudah dilakukannya selama ini. Lihatlah, ada orang buta yang melihat, orang lumpuh yang bisa kembali berjalan, orang kusta yang menjadi tahir, orang tuli yang mendengar, orang mati yang dibangkitkan, dan orang miskin yang mengalami kabar baik itu. Ini adalah suatu jawaban dari Yesus yang mungkin pada saat itu dimengerti orang-orang yang sudah menanti-nantikan kedatangan Mesias itu, tentu saja akan mengkaitkannya dengan apa yang juga menjadi nubuat dari Nabi Yesaya. Kalau kita tadi juga baca bersama di kitab Yesaya pasal yang ke-35, ini adalah menunjukkan apa yang disebutkan di Yesaya 35 dengan apa yang dikatakan Yesus di ayat yang keempat sampai yang kelima. Ini adalah satu kecocokan. Ada suatu kecocokan atas suatu nubuat dan juga apa yang menjadi karya Yesus. Jadi Yesus lebih memilih menjawabnya bukan ya sudah aku akan menjawabnya ya atau tidak, tetapi Yesus lebih ingin mengajak orang melihat bagaimana karya itu dinyatakan. Yesus lebih menunjukkan bagaimana karya itu bisa menjadi bukti atas nubuatan itu. Dan juga kalau dilihat selanjutnya bahwa Yesus juga menunjukkan bagaimana ada sosok Yohanes. Sosok Yohanes pun dikatakan Yesus ya sesudah utusan itu kembali kepada Yohanes, Yesus berkata kepada orang banyak. Yang orang banyak ini mewakili orang-orang yang juga menanti-nantikan kedatangan Yesus. Orang-orang banyak itu kepada mereka dikatakan bahwa sosok Yohanes yang dikatakan dia adalah sosok yang ada di padang gurun, yang tidak berpakaian seperti orang-orang yang di istana. Dan itu adalah sosok yang membuka jalan untuk kedatangan Mesias. Ini pun juga terkait dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang sang penyelamat yang dinanti-nantikan itu. Sang penyelamat yang diharapkan itu, sang penyelamat yang akan membawa perubahan dan keselamatan kepada orang lain.
lagi-lagi perikop ini untuk menunjukkan suatu hal yang menjadi antara kecocokan antara nubuat dan antara apa yang dialami, apa yang terjadi pada saat itu. Antara nubuat Yesaya tentang orang-orang yang mengalami pemulihan dengan apa yang Yesus lakukan, antara Yohanes yang mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Yesus dengan sosok Yohanes yang sudah dihadirkan pada saat itu. Dengan kata lain, perikop ini menunjukkan satu keterkaitan antara hal yang lama dalam penantian yang disampaikan melalui nubuat Nabi Yesaya dengan kedatangan Kristus sebagai dunia yang baru, yang di dalamnya terjadi suatu pemulihan kuasa Allah yang mengubah keadaan. Dan kedatangan Mesias yang memulihkan ya memang beda dengan apa yang dikatakan atau yang digambarkan Yohanes. Ini adalah suatu bukti bahwa Yesus itu adalah Yesus Mesias yang dinantikan itu. Ya, pada saat itu kalau kita lihat ya, orang yang buta itu tentu saja ya tidak, ya mereka dikatakan mereka akan bisa melihat kembali. Orang-orang lumpuh itu bisa berjalan, orang-orang yang bisu tuli bisa berbicara atau mendengar. Ini menunjukkan bahwa mereka itu tentu saja bukan sekedar melihat Yesus sebagai sosok Mesias yang dinantikan itu, tetapi mereka merasakan sendiri. Bagi orang-orang yang merasakan sendiri dan merasa dipulihkan sendiri, mereka tentu saja akan juga memiliki satu keyakinan iman. Keyakinan iman yang bisa ditunjukkan bahwa mereka itu sudah mengalaminya. Dan mereka tentu saja akan mewartakannya atau akan mengabarkan tentang pemulihan dan tentang keselamatan yang sudah dinyatakan itu kepada orang lain. Nah, kalau pada kita melihat di masa lalu orang-orang bisa melihat bahwa mereka sudah mengalami pembuktian bahwa Yesus yang dinubuatkan itu adalah Yesus yang hadir pada saat itu melalui nubuat-nubuatnya, melalui jawaban atas nubuat itu. Yesus melalui karya-karyanya yang menunjukkan bahwa dia adalah Yesus yang memulihkan, Yesus yang menyembuhkan. Dan juga melalui sosok Yohanes. Mungkin sebagian orang saat itu juga bertanya-tanya, apakah bisa jadi Yohanes itu adalah sang Mesias itu. Tapi ternyata Yohanes sendiri dalam berbagai kesempatan juga bilang bahwa dia bukan Mesias yang dijanjikan itu, tetapi dia yang membuka jalan. Dan melalui ayat ini di pasal 11 ayat yang ke-11 ini, Yesus menegaskan bahwa dia adalah Mesias itu, bukan Yohanes. Yohanes mungkin adalah orang yang lebih besar daripada semua nabi-nabi yang ada, dikatakan seperti itu. Dan juga Yohanes adalah lebih besar, Yohanes yang membukakan jalan, Yohanes yang memberikan karya. Tetapi Yohanes itu yang dia lebih kecil daripada yang terkecil dari kerajaan surga. Jadi di atas Yohanes itu masih ada sosok Allah yang merupakan Mesias yang dijanjikan itu. Ini adalah satu penegasan bahwa Yohanes itu bukan sosok Mesias itu. Jadi Yesus dengan kata lain adalah menyatakan bahwa ya menyatakan bahwa ya bukan Yohanes. Yohanes itu adalah bagian dari nubuat. Jadi Yesus itu adalah sosok Mesias yang dinantikan itu. Yesus itu adalah orang yang mereka nantikan selama ini. Ya mungkin Yesus mengatakannya lewat perbuatan, lewat berbagai perkataan dan simbol-simbol ungkapan-ungkapan yang disampaikan itu. Kalau Yesus adalah Mesias yang dinantikan pada zaman itu, apakah kita yang ada di masa kini, kita juga sudah merasakan atau masih merasakan karya pemulihan dari Sang Mesias itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih saat ini masih seperti orang yang menanti-nanti tanpa kejelasan? Bagaimana kita bisa merasakan karya pemulihan Mesias itu? Kita akan merasakannya jika kita membuka hati untuk menyambut dan menerima Mesias itu. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini adalah satu ketegasan dan harapan atau ajakan dari Yesus untuk mempercayai dia. Bahwa mereka akan berbahagia
kalau mereka tidak kecewa dan menolak Yesus. Dengan kata lain, orang yang mau membuka hati untuk mau menyambut dan menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka tidak akan dikecewakan. Mereka akan mengalami kebahagiaan. Mereka akan mengalami pemulihan. Dalam arti secara rohani, pemulihan itu adalah satu, kalau kita melihat pemulihan itu adalah membawa kepada keadaan yang tidak menyenangkan kembali kepada keadaan yang pulih, membawa kembali kepada keadaan yang mula-mula yang normal kembali. Jadi kalau pemulihan secara rohani adalah memulihkan relasi antara hubungan antara manusia dengan Allah. Jika mungkin tidak mengalami pemulihan karena rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah, ketika kita mengharapkan pemulihan, ketika kita mengharapkan dipulihkan, kita akan memperbaiki relasi antara kita dengan Allah yang membawa pemulihan dalam kehidupan kita secara utuh. Bukan berarti kita hanya mengharapkan pemulihan itu ketika kita merasa sakit, kita mengharapkan penyembuhan yang dari Tuhan, kita mengharapkan sakit kita sembuh, sesudah itu ya sudah sakitnya sembuh kita lupa lagi. Tetapi kita mengharapkan satu pemulihan yang secara utuh dalam kehidupan kita, pemulihan relasi kita dengan Allah, pemulihan yang baik antara hubungan kita dengan Allah yang baik, hubungan kita yang harmonis dengan Allah. Itu adalah pemulihan yang secara utuh. Ya kalau saat ini ada orang yang masih terus merasa bahwa kita masih belum dipulihkan, masih mempunyai beban, masih mempunyai sakit. Ya mungkin karena kita belum mempunyai hubungan yang baik dengan Allah itu. Semuanya itu butuh proses Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti juga dikatakan dari surat Yakobus yang boleh kita baca tadi. Yakobus mengajak kita untuk terus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Yakobus mengajak kita untuk terus bersabar ketika kita menanti-nantikan Mesias itu. Yakobus memberikan perumpamaan tentang seorang petani. Petani itu yang begitu bersabarnya menanti datangnya musim panen. Setia menanti sampai dia mendapatkan hasil panennya. Ya tidak ada petani yang akan mendapatkan hasilnya kalau dia tidak melewati berbagai proses untuk dia mendapatkan hasil panennya. Ya kalau kita juga mengalami berbagai proses dalam kehidupan kita, bersabar itu adalah suatu proses. Bersabar itu adalah suatu proses menuju pemulihan. Hubungan kita dengan Allah pun adalah suatu proses yang kita jalin untuk menuju pemulihan kita dipulihkan. Kalau petani itu tetap bersabar, tetap bekerja giat, dia bekerja untuk membaca sawahnya, memberi pupuk, mengairi dan menjaga dari serangan hama. Demikian pula kita diajak juga dengan berbagai ketekunan kita dalam berbagai profesi kita, untuk kita terus berkarya, kita tetap berkarya untuk juga mewujudkan bahwa Tuhan itu akan datang membawa pemulihan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam profesi kita masing-masing, mungkin mengalami pemulihan itu kalau kita melihat ya petani itu mengharapkan suatu hasil, prosesnya ya hasilnya adalah ketika dia mengalami panen. Ya kalau dia gagal panen ya berarti ya dia tidak akan menikmati itu. Tapi dia akan berfokus bagaimana dia akan panen. Ya kalau kita lihat mungkin dalam kehidupan ini banyak contohnya bagaimana orang itu tetap bersabar untuk menanti Tuhan yang memulihkan. Ketika kita mungkin mengalami sakit penyakit yang seakan itu tidak selesai-selesai. Saya sudah bertahun-tahun saya berobat ke sana ke dokter, tetapi kok ya saya masih sakit. Ketika kita boleh mengalami satu kesabaran, kita boleh memiliki satu keyakinan bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan saya. Itu akan membawa kita terus bersikap positif bahwa kita juga akan menerima hasilnya. Ya mungkin Tuhan tidak berkata bahwa kamu hari ini juga akan sembuh, tetapi Tuhan akan berkata akan memulihkan kita menurut waktunya Dia. Tetapi yang pasti ketika kita berada bersama dengan Yesus, kita sudah mengalami pemulihan rohani itu terlebih dahulu. Ketika kita menaruh harap kepada Kristus, ya mungkin sakit penyakitnya masih belum. Tetapi kita sudah mengalami satu harapan itu, kita sudah mengalami satu pemulihan relasi dengan Allah yang akan
membawa kita kepada hidup yang kekal, yang akan membawa kita kepada satu jaminan keselamatan yang tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mungkin sambil kita terus menanti, kita juga terus harus mengabarkan kepastian bahwa Tuhan itu akan membawa pemulihan. Kalau saya boleh melihat ada suatu gambar, ya, ini adalah satu gambar yang saya ingin mengajak kita melihat ada orang pada 3 kondisi. Ya mungkin ini ada 3 kondisi yang menggambarkan orang yang menanti pemulihan itu. Orang yang pertama yang di sebelah kiri yang terduduk di bawah awan gelap, mungkin adalah orang yang masih bertanya-tanya bagaimana menunggu datangnya Mesias dalam ketidakjelasan. Dia hanya melihat awan yang hitam dan pekat, tetapi dia tidak melakukan usaha apapun. Dia hanya duduk, karena dia mungkin sudah tahu bahwa pengharapan itu akan datang, tetapi awan yang pekat itu menutupi pengharapan yang dinantikan. Ya kalau kita melihat gambar ini mungkin pengharapan itu adalah seperti mataharinya. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai harapan itu dia hanya melihat awan yang pekat, yang gelap, sehingga dia tidak mampu melihat apa-apa. Dan orang yang kedua mungkin dia adalah melihat harapan itu, tetapi harapan itu masih samar-samar, seperti yang digambar yang di tengah. Matahari itu seringkali masih muncul, pengharapan itu muncul ketika mungkin kondisi sedang baik. Tetapi mungkin pengharapan itu tertutup lagi oleh awan-awan yang seringkali digambarkan sebagai beban hidup yang menimpa, pengharapan itu seolah-olah hilang. Orang-orang itu seringkali ya hanya berdiri. Orang yang di tipe yang kedua ini berdiri ketika melihat pengharapan itu dalam kondisi baik, tetapi ketika dalam berbagai kesesakan dia akan tidak melihatnya lagi, awan hitam lagi yang terlihat. Tetapi kita melihat adalah orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini adalah orang yang melihat dengan jelas pengharapan itu sudah datang. Pengharapan itu yang membawa pemulihan bagi dia sehingga dia mampu melangkah dengan sukacita dan siap melakukan setiap karya. Melangkah dengan sukacita, melangkah dengan harapan itu akan menyertai dia. Harapan itu akan membawa terang bagi dia. Jadi kalau kita lihat kita ada di posisi yang mana dari ketiga orang itu, 3 orang ini. Apakah kita yang tidak melihat harapan itu, atau kita mungkin melihat tapi ya sekali-sekali melihat, tetapi kemudian harapan itu lenyap ketika kondisi kita tidak baik. Ataukah kita mampu melangkah membawa harapan itu untuk orang lain juga. Kita mampu melihat harapan itu dan membagikannya sehingga orang-orang lain juga bisa melihat harapan yang sama. Ya masa penantian ini mungkin bagi kita tidak hanya cukup untuk kita mengerti dan kita mendengar bahwa Yesus yang sudah pernah datang akan kita rayakan lagi. Dan Yesus itu akan datang lagi untuk menggenapi janjinya. Kita memang percaya itu. Kita mungkin bisa percaya bahwa Yesus yang adalah Mesias sudah pernah datang dan akan datang kembali. Tetapi kita harus membagikan karya pemulihan itu kepada orang lain. Sehingga orang-orang lain juga bisa merasakan hal yang sama. Kita bisa menjadi agen-agen pemulihan bagi orang lain untuk boleh merasakan harapan yang sama, merasakan Mesias yang sama yang membawa pemulihan bagi kita. Biarlah melalui Minggu Advent ini, Minggu Advent yang ketiga ini, kita boleh melihat bahwa Yesus yang adalah Mesias yang sudah menyatakan dirinya melalui orang-orang pada masa itu, juga boleh dirasakan pada kita yang ada di masa kini melalui hubungan yang baik dengan Tuhan, melalui pemulihan relasi kita dengan Tuhan ketika kita boleh mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan dan juga mau dipakai olehnya untuk melangkah, untuk membawa pemulihan bagi sesama kita. Amin.